Kita mulai dari reaksi redoks ya. Apa itu reaksi redoks? Jadi reaksi redoks itu adalah suatu reaksi ya. Di dalamnya terjadi reaksi reduksi maupun oksidasi ya. Dia terjadi reaksi oksidasi maupun reduksi. Oksidasi itu artinya nanti kita akan ada namanya bilox. Ada namanya bilangan oksidasi. Nah, di bilangan oksidasi ini, kalau dia reduksi, berarti dia turun atau kurang. Nanti bilangnya turun. Yang awalnya mungkin 4 jadi 2 misalnya setelah bereaksi. Berarti dia turun gitu. Nah, kalau oksidasi bilangannya itu sendiri naik. Mungkin misalnya dari awalnya 2 menjadi 4. Nah, konsep reaksi redoks itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah oksidasi dan reduksi sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi dia bisa jadi kalau dia ada pengikatan dan juga pelepasan. Nanti ada yang kelihatan. Kalau dia pengikatan misalnya, oh dia oksidasi nih gitu. Kalau dia pelepasan, oh dia reduksi kayak gitu. Ya, kelihatannya dari sana. Oke. Kemudian di sini juga akan ada oksidasi dan reduksi yang dimana sebagai pelepasan, ya, sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Oke. Itu dia ya. Kemudian ini oksidasi dan penerimaan elektron atau pelepasan ya. Kemudian yang terakhir itu adalah oksidasi dan reduksi sebagai pertambahan. Jadi namanya pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi ada namanya pertambahan dan penurunan. Pertambahan dan penurunan. Itu dia. Jadi dia tergantung dari konteksnya ya. Dia bisa menambah atau menurunkan dari bilangan oksidasi yang aku bilang. Apa itu bilangan oksidasi? Kita akan bahas itu nanti. Oke. Paham sejauh ini? Iya, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya itu kita akan bahas oksidasi. Nah, jadi reaksi redoks berhubungan dengan oksigen. Itu seperti di nomor 1 ya, konsep reaksi redoks itu ya. Berarti dia adalah pengikatan oksigen. Dia pengikatan oksigen. Sedangkan kalau reduksi itu dia pelepasan oksigen. Ini pengikatan, ini pelepasan. Nah, jadi maksudnya apa nih? Nah, jadi oksidasi itu berarti reaksi di mana suatu zat itu direaksikan dengan sumber oksigen sehingga berikatan dengan oksigen tersebut, dia membentuk oksida. Sedangkan reduksi itu reaksi di mana suatu zat berupa oksida direaksikan dengan zat yang menarik oksigen sehingga oksida tersebut kehilangan oksigennya. Jadi itu ya. Jadi dia kehilangan oksigennya. Nah, kemudian apa itu oksidator? Nah, oksidator itu adalah sumber oksigen yang mengoksidasi zat lain dan dia terreduksi. Lalu ada reduktor. Jadi kalau reduktor itu adalah apa? Penarik oksigen. Sama, dia juga penarik oksigen yang mereduksi zat lain dan teroksidasi. Itu namanya reduktor. Contoh oksidasi menurut konsep ini. Ya kan? Kita lihat nih. 3S ditambah 2KClO3 menjadi 2KCl tambah 3SO2. Lalu ada juga CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, lalu ada lagi 4Fe. 4Fe
ditambah 3O2 menjadi 2Fe 2O3. Nah, ini hasil oksidasi. Ini kan sama ini ya. Tanda panah ini. Oh, ini kan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, oksidasi ya, itu ketika Fe ini berhadapan dengan O2, itu oksidasi karena dia menangkap oksigen sehingga menghasilkan hasil oksidasinya yaitu Fe2O3. Bisa dipahami sejauh ini? Ya, Pak. Oke. Jadi kalau contoh reduksi menurut konsep ini itu sendiri adalah seperti ini. Dari E2O3 ini dijadikan dengan 3CO, maka dia akan menjadi 2Fe. Kenapa? Nah, berarti ini Fe ini sama yang ini itu dia kehilangan oksigen sehingga dia merupakan reduksi. Sama kayak dia ini Cr2O3 ini malah 2Cr ini oksigennya mana? Nah, berarti dia termasuk ke dalam reduksi karena dia kehilangan oksigennya. Yang awalnya ada sekarang nggak ada. Bisa dipahami? Oke, lalu ada karena konsep yang sempit, tidak seluruh reaksi oksidasi atau reduksi terjadi secara simultan atau redoks. Ya. Jadi tidak seluruh reaksi oksidasi melibatkan reduksi dan tidak seluruh reaksi reduksi melibatkan oksidasi juga. Jadi makanya ada namanya contoh reaksi redoks menurut konsep ini. Kenapa? Nah, di salah satu sisi kita akan lihat redoks itu gimana ya. Lihat ini redoks. Ini redoks CuO dengan Cu. Oh, berarti dia reduksi. Kenapa? Yang awalnya ada O, sekarang O-nya hilang di sebelah kanan. Nah, sedangkan H2 yang awalnya nggak ada O-nya, sekarang ada O-nya. Oh, berarti apa? Dia oksidasi. Gitu. Berarti dia menampak elektron. Yang dilihat adalah setelah sebelah kanannya seperti apa. Oke. Bisa dipahami sejauh ini? Ya, Pak. Oke. Sambil bikin resumenya ya. Oke. Nah, sekarang aku pengen lihat kamu di sini tuh. Kayaknya di sini ada deh. Oke, coba soal nomor 1 sampai 4. Dikerjakan dulu. Kalau nggak tahu nanya ya. Halo, aman? Raka? Ya, Pak. Lagi ngerjain ya? Kau tengok ini. Mana? Tadi ini. Orang berjikan yang berbanyak lagi. Orang juga pakai tahu. Kita kau nak kita boleh. Nomor 1 C, Pak. Nomor 1 C.
Kenapa tuh C? Karena tadi Karena yang tadi ya. reduksi ngilangin oksigen. Oke, kata kamu reduksi menghilangkan oksigen ya berarti ya. Ya benar sih, benar. Kalau nomor 2? Nomor 2 D. Kenapa D? Karena tadi itu apa? Ada tulisannya kalau yang reduksin nambah elektron, oksidasi ngeluarin elektron. Oke, benar ya. Itu jawabannya yang D. Nomor 3, 4 ketawa. Reaksi reduksi. Contohnya reaksi reduksi itu adalah yang C. Ya, fotosintesis. Itu masuk reduksi. Kenapa reduksi? Belajar di biologi nggak kalau reaksi fotosintesis itu dia malah menghasilkan oksigen. Dan dia nggak butuh oksigen kan? Dan dia juga butuhnya karbon dioksida. Gitu. Oh. Iya. Oke, yang nomor 4? Nggak tahu, Pak. Nomor 4 itu yang di antara data merupakan reaksi reduksi. Coba dilihat yang manakah yang awalnya di sini ya, yang ada O kemudian sekarang nggak ada O lagi. Mana lihat? 2 sama 4. 2 dan 4. Iya, 4. berarti gitu doang. Oh. Kan reaksi reduksi yang awalnya nggak ada, yang ada O sekarang nggak ada. Kalau oksidasi coba lihat yang mana kalau oksidasi. 1 sama 3. Berapa? 1, 3. Iya, 1 dan 3. Oke. Nah, coba nomor 5. Sama tuh, kalau nomor 5 malah ditanya oksidasinya. Berarti yang mana kayak termasuk oksidasi? Cewek. Yang mana nomor 5? 5. C. Kenapa C? Karena jadi ada O-nya. Iya, benar sekali nomor 5 itu C. Oke, sekarang nomor reaksi redoks berhubungan dengan elektron. Nah, kalau berhubungan dengan elektron itu, kalau dia oksidasi, dia pelepasan elektron. Kalau reduksi, dia penerimaan elektron. Aduh, jadi dijelasin. Oke, jadi dia penerimaan elektron. Dah? Nah, jadi menurut konsepnya itu, kalau oksidasi itu semua proses reaksi kimia yang disertai pelepasan elektron. Nanti elektronnya lepas. Sedangkan reduksi itu adalah konsep di mana penerimaan elektron. Berarti. Nah, ada namanya oksidator, adalah penerima elektron dan tereduksi. Lalu ada reduktor, dia itu pelepas elektron dan teroksidasi. Nah, jadi berdasarkan konsep ini, seluruh reaksi oksidasi atau reduksi terjadi secara simultan.
karena tiap ada zat yang melepas elektron, ada pula zat yang menerima elektron. Dan juga yang melepas elektron. Oleh karena itu, tiap reaksi oksidasi atau reaksi reduksi menurut konsep ini adalah reaksi redoks. Jadi ada nih namanya setengah reaksi redoks juga. Berarti reaksi reduksi atau reaksi oksidasi saja dalam suatu keseluruhan reaksi redoks. Berarti setengah aja. Contoh setengah reaksi redoks. Ya, reaksi redoks pembentukan magnesium klorida di sini. Mg tambah Cl2. Ya. Mg ini ya kan? Mg Cl2 oksidator, Mg menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Mg itu kan emang dari Mg2+ ya, tapi di sini Mg menjadi Mg2+. Kenapa 2+? Karena dia golongan 2A. Ditambah 2 elektron di sini. Nah, kalau Cl2 itu akan menjadi Cl- nanti di sini. Berarti Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Cl-. Udah. Nah, berarti oksidasinya karena kan ini dia melepas. Nah, melepas itu berarti dia di sebelah kanan elektronnya. Sedangkan kalau menangkap itu berarti sebelah kiri elektronnya. Sampai di sini ada yang tanyakan. Aman? Ya, Oke, sekarang bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi senyawa adalah jumlah muatan listrik yang dimiliki atom-atom suatu senyawa, di mana elektron itu ikatannya didistribusikan ke atom yang lebih elektronegatif. Nah, bilangan oksidasi ini, atom itu adalah muatan listrik yang dimiliki suatu atom. Nah, nanti kita akan bahas setiap ininya ya. Jadi yang pertama, ada namanya unsur bebas. Nah, jadi unsur bebas, ada ketentuannya nih. Unsur bebas, di alam itu, dia memiliki bilox 0. Contohnya apa unsur bebas? Misalnya kayak hidrogen, ya, kemudian nitrogen, kemudian ada di sini juga oksigen. Nah, itu 0 semua. Jadi nanti kalau ada O2 itu 0 bilox. Nah, sedangkan ada namanya ion. Ion itu memiliki bilox yang sama dengan nilai muatannya. Jadi kalau misalnya ion CO32-, berarti biloxnya -2. Karena di atasnya kan 2- nih. Kalau dia Ca2+, berarti biloxnya +2. Aman? Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? belum, Mbak. Enggak. Sekarang ada unsur logam. Kalau unsur logam itu dia memiliki bilox positif. Ya, selalu positif. Nilai biloxnya itu tergantung dari golongannya. Oke. Ada golongan logam alkali golongan 1A berarti dia positif 1. Ag itu positif 1. Biloxnya ya. +3 Al, +1 +2 +2 +3 Fe dan sebagainya. Oke, aku pengen kamu nyatat dulu dari unsur bebas sampai ke nanti sampai ke unsur logam dulu. Diringkas aja. 2 menit ya.
Mengambilnya dong. Udah anu aja, dari betul aja, dengan anu kamu. Dia salah. Banyak kejalan juga. Sudah? Belum? Raka aman? Raka aman? Udah belum? Udah. Udah. Kalau sudah kita lanjut ya. Oke, sekarang ada unsur fluor. Nah, unsur fluor itu dia selalu memiliki bilox min 1. Unsur fluor itu selalu memiliki bilox min 1. Nah, unsur hidrogen, dan ini harus tahu ya, aturan ini harus bukan dihafal sih. Setidaknya jadi referensi kamu gitu. Udah? Setidaknya dari referensi kamu, kalau dia apa namanya, unsur hidrogen itu biloxnya positif 1, ini bilox umumnya. Tapi pada hidriga logam dia memiliki bilox min 1. Contohnya pada NaH itu hanya min 1. H2O2 setahu saya H2O2 itu juga O-nya yang beda sih kali itu. Nah, unsur oksigen itu umumnya dia min 2. Ini ingat ininya aja. Nah, ini plus 1. Ini min 2 unsurnya. Udah? Senyawa oksida mengandung ion oksida. Nah, contoh pada K2O ya. Oksigennya min 2 MgO, Na2O gitu. Udah. Pada senyawa peroksida, kalau pada senyawa peroksida malah oksigen itu min 1. Contohnya K2O2, H2O2, nah oksigennya min 1. MgO2, Na2O2 gitu. Oksigennya min 1.
Nah, pada senyawa superoksida, malah dia biloxnya min setengah. Jadi oksigen tuh biloxnya berubah-berubah. Ah, sampai sini ada yang tanyakan dulu, Raka? Sambil diringkas ya. Nanti kita coba soal-soal. Raka ada yang tanyakan? Kalau enggak kita lanjut nih, Raka. Halo, aman? Raka udah selesai atau mau lanjut lagi? Halo, Raka. Enggak, belum di unmute kalau ngomong. Halo? Raka. Hai, nggak ada suaranya. Halo, kenapa nggak ada suaranya? Anu itu jangan lupa, asal tidak teratur. Raka, halo. Raka, ini kita lanjut atau gimana? Kamu udah paham?